What's up? Welcome to Shoepedia. Balik lagi bareng gue Erik. Di program Shoepedia kali ini gue bakalan ngebahas khusus tentang mungkin keresahan orang-orang terkait brand-brand sepatu lokal yang berkembang. Karena di program Shoepedia ini seperti biasa gue bakal ngebahas banyak banget tentang dunia persepatuan. Salah satunya ada perkembangan culture sepatu-sepatu itu sendiri. Mau culture sepatu dari luar negeri ataupun di dalam negeri, produk lokal itu sendiri. Dan pada episode kali ini gue bakalan ngebahas salah satu tentang sepatu sejuta umat, yaitu Converse dan tiruannya. Jadi Converse ini saking fenomenalnya, mereka punya siluet bener-bener timeless, bisa dibilang legendary banget, bahkan bisa dibilang sebuah perfect shoes. Maksudnya perfect shoes di sini sepatu yang multifungsi, bisa dipakai sama semua gender, bahkan semua usia. Mereka masuk-masuk aja. Gue nggak tahu gimana caranya mereka meriset siluet atau desain sepatu ini, tapi hasilnya keren banget. Maksudnya benar-benar bisa dipakai dan diaplikasikan oleh semua market. Bahkan para sepatu-sepatu lokal pun mencoba untuk mendevelop desain sepatu mereka yang mendekati, bahkan sama sepatu Converse, supaya bisa menarik market orang-orang yang mungkin belum bisa beli sepatu Converse gitu lah. Istilahnya jadi sepatu alternatifnya Converse. Salah satunya yang paling gue soroti adalah sepatu, apalagi kalau bukan Ventela. Ya, Ventela ini kalian semua udah tahu dan mungkin udah jadi stigma sendiri kalau misalnya Ventela ini adalah Converse-nya Indonesia. Karena memang desainnya juga sangat mungkin terinspirasi. Ya, apapun itu dibilangnya nanti. Pokoknya mirip banget sama siluet Converse. Gue punya asumsi kalau si Ventela ini pengen narik market-market yang tadi itu, yang mereka belum mampu mungkin buat beli sepatu Converse yang harganya di atas 700-an. Ventela ini dengan konstruksi yang cukup proper bisa memfasilitasi mereka yang pengen punya sepatu Converse tapi dengan harga mungkin 200 atau 300 ribuan. Karena kalau misalnya kita ngeliat konstruksi sendiri, si Ventela ini bisa gue bilang 11-12 sama Converse. Jadi kalau misalnya Converse itu 100, Ventela ini udah bisa ngejar 90-nya. Jadi overall udah mirip banget. Kalau misalnya kita perhatiin, nanti gue taruh dulu sepatu yang ini. Gue perhatiin, kalian bisa lihat mereka sama-sama pakai material kanvas di bagian uppernya ya. Cuman bedanya yang Ventela ini kanvasnya lebih kaku. Lalu yang paling kerasa dan paling mungkin berpengaruh sama kenyamanannya adalah bagian lining dalamnya atau bagian sini. Jadi di bagian lining dalamnya si Ventela itu menggunakan kanvas yang sama yang dipakai di bagian luar. Jadi cuma beda warna doang. Ini bagian warna kuning, ini ya warna broken white mungkin di dalamnya. Kalau Converse mereka juga pakai kanvas, cuman di bagian liningnya ini lebih lembut. Jadi nggak masalah ketika kalian pengen pakai sepatu Converse, walau nggak pakai kaos kaki pun masih nyaman-nyaman aja menurut gua. Dan ya kalau misalnya kalian lihat sendiri, si sepatu Ventela ini cuman cenderung lebih kaku aja. Jadi tidak sefleksibel Converse. Walaupun ini seri Converse 70s ya, tapi tetap punya fleksibilitas yang tinggi dan nyaman buat pakai sehari-hari. Beda banget sama Ventela. Gue nggak tahu material apa yang dipakai sama Ventela ini ya secara pastinya. Cuman yang gue rasakan dan mungkin jadi keresahan teman-teman di luar sana juga, biasanya sepatu Ventela tuh si solnya cenderung kaku kayak gini tuh. Ya, emang rada keras sih, tapi lebih kuat juga. Makanya gue bisa bilang mungkin si Ventela ini udah cocok banget buat jadi alternatifnya Converse secara durabilitas. Dan selain jadi sepatu alternatif, gue rasa si sepatu Vulcanis ini lebih gampang di ATM ya, atau di Jiplak. Ya tinggal ganti cetakannya aja, kalian udah bisa dapet mungkin Foxing Vulcanis yang proper kayak gini. Wah, ini keras banget. Tapi biasanya kekurangannya kalau sepatu Foxing Vulcanis ini biasanya lebih cepat rusak di bagian quarternya nih, bagian depan, karena emang sering banget ditekuk ya. Tapi gue nggak tahu apakah ini berlaku buat sepatu Ventela, karena ini jujur aja gue bilang ini keras banget. Maksudnya secara experience juga
mungkin ya tidak senyaman Converse gitu. Jadi si sepatunya juga bakalan jarang ditekuk dan nggak gampang rusak kayak gitu. Karena kalau misalnya boleh jujur, sepatu Ventela ini bukan sepatu Ventela baru ya, dilihat dari tampilannya aja ini udah kotor-kotor. Jadi udah sering banget gua pakai tiap hari kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Converse, mana dulu yang rusak? Gua pikir bakalan lebih dulu rusak Converse karena lebih gampang ditekuk secara experience, emang lebih fleksibel. Tapi kalau misalnya sepatunya jarang dipakai, ngelihat dari materialnya, dari yang gue pegang, si Ventela ini cenderung punya foxing yang terbuat dari bahan TPR atau thermoplastic rubber ya, campuran plastik dan karet. Kalau misalnya jarang dipakai, ini bakal kaku dan keras dan bakal pecah juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen punya sepatu yang bener-bener jadi daily beater, kalian pakai tiap hari, gue saranin sih bisa beli Ventela. Tapi kalau misalnya kalian pengen koleksi sepatu sneakers dengan modelan kayak gini yang mungkin notabene-nya nggak terlalu sering dipakai, gue saranin beli Converse. Karena selain punya value dari brandnya, Converse juga yang gue tahu mereka pakai bahan solid rubber atau benar-benar pure rubber lah. Terus si konstruksinya juga yang gue tahu Converse tuh pakai double foxing. Jadi nggak cuma satu lapisan foxing aja, tapi kalau misalnya kalian bongkar di dalamnya tuh mereka pakai 2 lapis supaya mencegah rusak di bagian quarter ini kayak gitu. Selanjutnya gue ada sepatu yang mungkin baru rilis beberapa 1 atau 2 tahun terakhir, ini TSV Footwear, yang mungkin mereka juga mencoba buat mendevelop desainnya mirip-mirip sepatu Converse kayak gini. Cuman bedanya yang menurut gue ini salah satu inovasi yang gue angkat jempol sama TSV adalah bagian liningnya itu pakai mesh. Jadi kalian bisa dapat feel sneakers banget, maksudnya sepatu-sepatu yang kayak mungkin sepatu Skechers atau NB yang pokoknya yang terkenal liningnya dalamnya nyaman banget, tapi tetap punya desain mirip Converse kayak gini. Ini oke banget menurut gue TSV ini. Cuman gue nggak tahu, karena sepatu ini belum gue pakai daily atau jadi beater, gue nggak tahu apakah bagian foxing rubbernya ini sekuat Ventela dan Converse. Belum lagi kalau si TSV ini cuman matok harga mungkin sekitar berapa, 100 ribuan kalau nggak salah ya. 100 ribuan itu kalian udah bisa dapat sepatu yang proper banget juga. TSV kalau mau sponsor lagi, boleh langsung klik di bawah. Anyway, buat installnya gue nggak nemu yang spesial, cuman ini menurut gue oke buat harga 100 ribuan. Tapi kalau misalnya mau dibandingin sama Converse, jelas jauh ya. Tapi dengan harga tersebut udah oke lah. Ini gimana masukinnya? Pokoknya sepatu-sepatu lokal tuh udah mulai mencoba menarik market dari sepatu-sepatu yang udah ada, yang terutama yang legendaris kayak Converse atau bahkan sepatu-sepatu Vans. Menurut gua ini bukan sesuatu yang salah, namanya oportunis kan, maksudnya di dunia bisnis tuh kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada gitu. Tapi masalahnya ketika kalian udah terbiasa buat mungkin jadi sepatu alternatif, biasanya sih kehabisan ide. Maksudnya gini, kayak 1 atau 2 tahun terakhir, apakah kalian melihat perkembangan sepatu Ventela dari serinya? Perasaan itu aja kan. Jadi nggak ada inovasi baru dari Ventela sendiri yang mungkin bisa merubah mindset mereka jadi alternatifnya Converse gitu. Orang-orang selalu melihat Ventela sebagai pengganti Converse, bukan sepatu Ventela yang punya kredibilitas sendiri gitu. Nggak kayak sepatu, mungkin kalau misalnya dibandingin sama Kompas, kita juga tahu kalau Kompas tuh sempat bikin beberapa siluet yang mungkin mirip ya sama Converse dan Vans. Tapi ketika mereka ngeluarin seri Velocity di tahun kemarin, itu menurut gue sebuah langkah yang bagus untuk dilakukan Kompas. Ketika orang-orang udah mulai punya mindset, Kompas kok sepatunya gitu-gitu aja, mana biasanya ngejual gimmick doang gitu, harganya mahal dan lain-lain. Tapi ketika mereka mengeluarkan seri Velocity, sebuah inovasi yang oke banget menurut gue. Dan itu yang mungkin harus diterapkan sama Ventela juga gitu. Jangan cuman ngikutin apa yang udah ada, tapi coba bikin inovasi supaya sepatu kalian bisa lebih berkembang. Begitupun buat produk lokal yang lainnya, harapan gue sih mereka bisa berkembang secara mandiri walau dari segi desain dan teknis ya. Kayak mungkin kalau misalnya kalian sering mantengin video-video kita sering bahas sepatu kaki yang mungkin udah bisa jadi saingannya Adidas juga gitu kan. Hal-hal seperti itu yang kita butuhin dari sepatu-sepatu lokal yang lagi berkembang. Jadi jangan cuman minta
masyarakat buat support produk lokal, sementara produk lokalnya sendiri malas buat nge-develop produknya sendiri gitu. Kita bakal support kalau misalnya memang si produk lokal ini memberikan inovasi-inovasi atau value yang mungkin bisa jadi nilai lebih gitu dari si brand itu sendiri. Oh iya, disclaimer aja, dari apa yang gue omongin tadi tentang konstruksi, gue cuman ngelihat konstruksi dari bagian luarnya aja. Maksudnya dari apa yang gue lihat saat ini, belum gue bedah. Nanti tim kita juga bakalan bedah sepatu ini dan mungkin dibuat perbandingannya supaya bisa kelihatan lebih detail gitu. Maksudnya perbandingan konstruksi Ventela dan juga Converse ini supaya kalian juga lebih paham apakah emang Ventela ini udah bener-bener worth it di harga segitu. Anyway, kalau misalnya kalian disuruh milih dengan harga yang ditawarkan, Converse 70s di harga 1.100.000 dan Ventela apa ini ya? Ya itulah, di harga mungkin 300 atau 400 ribuan, kalian lebih pilih yang mana? Kalau gua sih masih mending Ventela secara konstruksi dan juga durabilitas. Karena menurut gue dengan harga yang cukup murah, kalian bisa dapat konstruksi sepatu yang oke banget gitu. Walaupun secara value historis dan branding, Converse masih jauh menang gitu. Karena ya dari 1920, siapa yang mau ngalahin? Tapi value sepatu itu bisa kita bentuk dari bagaimana kita punya pengalaman dan cerita dari sepatu itu sendiri sih. Semakin lama lu pakai sepatunya, semakin banyak cerita yang lu dapetin dari sepatu ini. Dan semakin banyak cerita yang lu udah dapetin, semakin bervalue juga sepatu itu gitu. Segitu aja pembahasan tentang Shoepedia kali ini. Menurut gua masih banyak banget ruang berkembang buat sepatu-sepatu lokal, dan yang gue yakin mungkin 3-5 tahun ke depan bakal banyak banget sepatu lokal yang bisa go internasional. Karena di tahun sekarang aja kita udah punya Kangki dan teman-temannya yang lain yang menurut gue ini udah oke banget dan udah berani bikin inovasi-inovasi yang keren. Kita juga nggak tahu apakah si Ventela ini juga bakal bikin inovasi yang wow, yang mind blowing, karena kita nggak tahu nih, belum ada pergerakan dari 2022 mungkin dari Ventela. Apakah mereka sedang menyiapkan sesuatu? Ya, I don't know, tapi kita coba pantengin aja gimana pergerakan mereka. Mudah-mudahan sepatu Ventela ini juga bisa jadi salah satu sepatu kebanggaan Indonesia di mata internasional. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di program Shoepedia berikutnya. Adios.